Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi pendidikan, aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kami akan berbagi sebuah informasi menggembirakan terkait 6 gebrakan Mas Nadiem Mendikbudristek untuk guru honorer dan ASN terkait P3K dan sertifikasi. Simak informasinya sekarang juga. Jadi di sini kami akan menyampaikan secara gamblang, secara terperinci terkait 6 gebrakan Mas Nadiem untuk guru honorer dan ASN terkait P3K dan sertifikasi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal tentunya adalah jpnn.com. Di sini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2021 itu makin gencar mengimplementasikan program Merdeka Belajar. Jika pada 2020 hanya dihasilkan 6 episode, masuk tahun kedua pandemi COVID-19 ada 8 sehingga total 14 episode Merdeka Belajar. Luar biasa sekali terobosan dari Mas Menteri kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Gebrakan yang pertama dari Mas Menteri adalah Kemendikbudristek memberikan dana hibah. Nah, di sini Kemendikbudristek memberikan dana hibah bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk riset serta pengabdian masyarakat. Di sini dikatakan diharapkan tercipta 50.000 mahasiswa berwirausaha, 400.000 mahasiswa kampus merdeka, 660 program studi terkait inovasi pembelajaran digital serta pengembangan kelembagaan perguruan tinggi. Nah, luar biasa sekali ya terkait dengan kampus merdeka. Ternyata untuk program kampus merdeka yang digebrak oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu sangat membantu mahasiswa dan tentunya kampus juga teman-teman atau perguruan tinggi. Karena di sini tercatat 50.000 ya, tercipta 50.000 mahasiswa yang sudah memiliki usaha. Kemudian ada 400.000 mahasiswa kampus merdeka. Kemudian ada 660 program studi terkait inovasi pembelajaran digital serta pengembangan kelembagaan perguruan tinggi. Luar biasa sekali ya terkait dengan program kampus merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut lagi. Program KIP Kuliah Merdeka. Jadi gebrakan yang kedua adalah program KIP Kuliah Merdeka. Nadiem Makarim mengungkapkan perubahan pada program KIP Kuliah 2021. Bahwasanya perubahan itu berupa peningkatan besaran uang kuliah atau biaya pendidikan hingga mencapai 12 juta per semester untuk program studi dengan akreditasi A. Kemudian peningkatan biaya hidup yang disesuaikan dengan indeks harga. Jadi ini salah satu program Nadiem program Mendikbudristek yang cukup fenomenal, yaitu adanya program KIP Kuliah Merdeka. Jadi itu untuk mahasiswa itu mencapai 12 juta per semester untuk program studi dengan akreditasi A. Kemudian peningkatan biaya hidup yang disesuaikan dengan indeks harga. Luar biasa sekali teman-teman, sangat membantu sekali dan sangat menyentuh sekali untuk mahasiswa calon generasi bangsa ini. Luar biasa sekali Mas Menteri kita ini, luar biasa sekali. Program KIP Kuliah Merdeka ini cukup fenomenal teman-temannya di tahun 2021. Luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut gebrakan yang berikutnya, masih itu ya. Dengan KIP Kuliah Merdeka, di sini calon mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu menjadi lebih percaya diri untuk memilih prodi unggulan di perguruan tinggi terbaik. Program ini mendapat sambutan positif dari dunia pendidikan, terutama calon mahasiswa. Luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian gebrakan yang ketiga adalah kurikulum baru. Ini juga yang cukup fenomenal ya. Mas Nadiem Makarim menyiapkan 3 opsi kurikulum nasional yang akan diberlakukan mulai 2022. Kurikulum nasional ini memiliki 3 opsi kurikulum yang bisa dipilih Satuan Pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pertama, kurikulum 2013. Yang kedua, kurikulum darurat kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan yang ketiga yang cukup terkenal adalah kurikulum prototype atau kurikulum paradigma terbaru. Sangat luar biasa juga ini programnya.
Nah, di sini kita lanjutkan dalam pengembangan kurikulum prototipe. Kemendikbudristek melakukan penyusunan dan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran hingga asesmen. Namun untuk kurikulum prototipe ini, satuan pendidikan diberikan otoritas dalam hal ini guru, sehingga sekolah memiliki keleluasaan. Dan di video-video sebelumnya kami sudah membahas terkait dengan kurikulum prototipe juga teman-teman ya. Bahwasanya operasional pada kurikulum prototipe bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Kurikulum prototipe ini sudah diuji cobakan di sekolah penggerak. Jadi sebelumnya kurikulum prototipe ini sudah diuji cobakan di sekolah penggerak, dan mudah-mudahan kurikulum prototipe ini juga bisa dilaksanakan di sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak, dan tentunya ini menjadi keuntungan tersendiri bagi guru dan sekolah itu sendiri. Luar biasa sekali program Mas Menteri ini. Kemudian kita lanjut gebrakan yang keempat. Gebrakan yang keempat adalah guru penggerak. Kemendikbudristek pada 2021 menargetkan menghasilkan sebanyak 19.624 guru penggerak. Guru penggerak ini yang nantinya akan digadang-gadang mengisi jabatan kepala sekolah. Program ini dikritisi PGRI karena tidak seimbangnya jumlah guru penggerak dengan kebutuhan kepala sekolah yang tersedia. Bahkan Ketua Umum PB PGRI Yunifar Rosyidi meminta status guru penggerak tidak dijadikan syarat utama. Ya memang ya, kalau kita lihat kebutuhan tentang kepala sekolah, tiap tahun kan itu banyak sekali kepala sekolah yang pensiun. Sedangkan untuk program guru penggerak itu masa pendidikannya kan 9 bulan teman-teman. Jadi itu tidak seimbang dengan jumlah kepala sekolah yang akan pensiun. Jadi mungkin admin sedikit tidak setuju juga apabila guru penggerak ini digadang-gadang juga untuk mengisi jabatan kepala sekolah. Dan tentunya kami mendukung untuk PGRI meminta status guru penggerak tidak dijadikan syarat utama untuk mendaftar menjadi calon kepala sekolah atau CKS. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Apa saja gebrakan utama dari Mas Menteri? Yang kelima adalah rekrutmen P3K guru. Nah, tentunya ini menjadi salah satu yang fenomenal, paling fenomenal di tahun 2021. Rekrutmen gebrakan yang kelima adalah rekrutmen P3K guru. Program ini menjadi paling diburu para guru honorer di sekolah negeri, swasta, dan lulusan PPG. Sebanyak 1 juta formasi disiapkan pemerintah. Sayangnya dalam pelaksanaan di 2021 banyak kendala yang ditemui. Mulai dari data Dapodik yang bermasalah, formasi terbatas karena sekitar 500.000 formasi tidak diusulkan Pemda, hingga anggaran. Sampai akhir tahun ini hanya 173.000 P3K guru yang dihasilkan. Itu pun masih proses pemberkasan penetapan NIP P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk rekrutmen P3K memang masih banyak kekurangan teman-teman ya, tapi kedepannya akan diperbaiki juga oleh Kemdikbud. Kemudian gebrakan yang terakhir atau gebrakan yang ketujuh adalah sertifikasi guru. Di sini Nadiem Makarim menargetkan tahun ini ada sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga kependidikan. Sayangnya program ini masih belum bisa dirasakan guru P3K angkatan pertama hasil rekrutmen 2019. Sampai saat ini belum satu pun yang bisa mendapatkan serdik, apalagi guru honorer negeri. Nah, seperti itulah teman-teman ya, 6 gebrakan dari Mas Menteri terkait P3K, sekolah penggerak, dan lain sebagainya. Dan untuk melancarkan komunikasi kita, silakan teman-teman komen di kolom komentar kira-kira di antara ke-6 gebrakan dari Mas Menteri mana gebrakan yang paling heboh atau paling fenomenal di sepanjang tahun 2021. Silakan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke, wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.